kita ditamati jadi orang yang bodoh. Kita dilarang jadi orang bungul. Karena bilanya bungul, dibunguli loh. Siapa yang bungul kita? Syaitan. Siapa yang bungul kita? Nafsu. Siapa yang bungul kita? Pergaulan yang menyesatkan. Siapa yang membungul kita? Dunia. Jadi kita disuruh, makanya Nabi SAW menganjurkan kun aliman, jadilah orang berilmu, kata Nabi. Jadilah orang yang berilmu supaya kita jangan dibunguli orang. Itu biar gelembungan. Gelembungan itu apabila ditiup lawan muntung, itu gelembungan. Tapi bila ini dimasukkan gas, apa arahnya? Balon. Jadi balon nih ya. Padahal orangnya apa? Itu juga. Sama aja gelembungan. Cuma karena ditiup lawan muntung, angin yang masuk, arahnya gelembungan. Bilanya dimasukkan gas, lalu namanya balon. Coba. Kalau gelembungan itu jadi apa? Jadi mainan. Iya kan? Oke. Tapi kalau balon jadi tayangan. Naik. Ya kan? Nah, mana larangnya balon kalau gelembungan? Balon. Jelas balon. Jadi kalau balon jadi tayangan. Tapi kalau gelembungan jadi mainan. Diambung-ambung oleh kata-kata, ditendang-tendangnya. Habisannya apa? Pecah. Pecah. Itulah diri kita. Bilanya tanpa ilmu dipermainkan oleh Yahudi Nasrani kita. Ujiannya pakaian semene 42 Islam, ya kan? Ano bang, selalu tak awal aja sopi-sopi. Bisa sopi. Pakaian, ya Allah, itu pulang siapa? Acil siapa? Acil pekok kan? Ada jadi pekok. Orang berjualan pakaian macam-macam itu. Nah, obat kita itu namanya kita jadi Bongan. Itu 42 ada yang dari segi kelakuan ada juga. Coba ya kita lihat di EI, di Facebook kelakuan. Kalau artinya dalam keadaan misalnya acara pengantin tadi kan sama kayak macam-macam ada. Kadang-kadang berjilbab tapi berjoget-joget. Ini pindah menari-nari. Siapa juga ampun bini. Nah, ini jadi melihat begini, pindah berjilbab, pindah joget-joget, pindah nari-nari itu ayah pada asal ditekan, buat tekan. Nah, jadi di mana nilai kita sebagai muslimah itu sedang jakannya akan berjoget ala kuliah dikata ini sudah ya Allah papa teta datu sudah artinya lipat pada ini tak Tuhan sudah. Nah itu pergaulan umpati jual mana berarti bilanya hari raya pada orang bilanya berselamat jangan ada boleh ini joget ini tenang. Ada juga yang model sampai itu 4 jual Islam. Nah, sama apa ya? Waktu juga mau umpati sama itu. Orang kita lihat dulu ada di agama, ada kan di Islam. Pakaian ini ada, budaya ini ada, kelakuan sebenarnya ada, potongan sebenarnya ada. Bilanya kita sabar dulu. Nah, pas aku ada diklik batapun dulu ahlinya. Jangan langsung dituruti. Apalagi Nabi SAW sudah menginstruksi kita mengarang cara-cara Yahudi Nasrani, jalan-jalan Yahudi Nasrani akan diikuti oleh Islam. Alhamdulillah, sampai ke lubang biawak diumpatinya juga. Artinya sesuatu yang paling sulit sudah menghina barang itu hina diumpati juga. Iya ya.
Barang itu berbahaya diumpati juga, dituruti juga. Barang itu berbahaya diumpati juga. Contoh, racing, tahu nggak racing? Balapan. Racing lain. Balapan itu bahaya nggak? Bahaya. Islam adalah itu ada. Kias dia pakai kuda itu bahaya. Ya Allah, lawan pulang kurangnya siapa? Lainnya hanya buat tentara kan belajar racing aja nggak? Otomatis ini menjadi keamanan. Nah, keamanan negara. Kamu punya negara tuh aman kan dengan tahun empat. Orang tempat negara mesti lewat. Ya negara aman. Ya tempat aja negara apa keamanan negara. Nanti tenang kita ya khawatirkan Islam itu kesempatan karena ada modal yang dinamakan Ilmu. karena ilmu itu adalah rem, ilmu itu rem. Makanya Nabi kita kada keampihan sih menyuruh kita walaupun sampai mati. Apa jurang balik, uangnya sampai Putih. ke hulu-hulunya. Kata promotek lagi ke hulu-hulunya. Artinya jangan sampai husnul Timah. sampai kita menuntut ilmu sampai ke mana? Sampai ke ujung dunia, yaitu seperti Cina, apa yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaflah, minta ampun Allah. Dia kalau nyawa mantap jauh-jauh tuh mantap dia tuh kabupaten sipit ya. Sipit. Aja punya Allah. Cina tuh masih sipit soalnya. Jauh banget. Artinya walaupun ke negeri Cina dia Nabi untuk ilmu, saking perlunya ilmu itu perlunya. Makanya Datu Adam ketika diciptakan oleh Allah, langsung Allah apa yang dilakukan Allah kepada Adam, langsung Allah memberikan ilmu pelajaran kepada Datu Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dipelajari di antara hikmahnya ilmu, pertama menjaga diri kita jangan sampai tahu takubat. Yang kedua, fungsinya ilmu adalah menjadi suntik bius kebal. Itu di antara fungsinya. Sehingga kita bisa menjadi kebal di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ya kan? Coba kalau orang sudah suntik bius, suntik kebal, dioperasi, dibelah, dibedah, merasalah? Pada. Nah, ada merasa lagi. Di dalam Quran kan Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum Yahzanun. Wali-wali itu pada pernah duka cita, wali-wali itu pada pernah sakit hati. Seperti apa sekumpulkan Yazid, aku sedetik gak bisa sama kita, sedetik gak bisa, cuma hari-hari ada sedetiknya gak bisa. Ada sini sampai ujar abang guru bahari, aku pada tahu sakit hati cuma sama apa? Masya Allah. Sedih cuma sama apa? Allah pernah, aku pada pernah. Coba ya, model dia adalah anu kada pernah sakit gigi, lalu orang bergeser sakit gigi, merasa lebih ya? Kada. Karena dia tidak pernah sakit gigi. Jadi kenapa bayangkan sakit gigi dong sama apa? Nah, jadi dia baru aku kada pernah sakit hati karena itu tadi, dan kada pernah sakit hati memang sama apa? Nah ini hati yang sudah dijagakan oleh Allah. Oke. Kan mata bisa sakit, telinga bisa sakit, hidung, motong, nah demikian hati. Tapi yang mengarang wali itu dijajakan. Kenapa? Sebab karena hati-hati mereka itu sudah diisi oleh Allah ilmu. Sehingga pada perasaannya. Nah itu kelebihan mereka. Kelebihan sidin-sidin tadi mudah-mudahan berkah. Amin. Jadi sifatnya ilmu itu
menjaga ini tadi, menjaga batin, menjaga pikiran, menjaga perasaan kita supaya jangan sakit. Jadi menjadi kebal kita. Apa yang datang, yang dilihat, kadang penyakit akan lagi. Kabar yang didengar, kadang penyakit akan lagi. Rasa yang dirasa, kadang penyakit akan lagi. Apapun kejadian, apapun peristiwa, kurang-kurang yang sudah ditajukan ilmu manfaat yang ada merasa. Itu kelebihan. Itu keutamaan ilmu. Makanya Nabi bagi benar lawan kita ini supaya berilmu, supaya ikat tungai ya Nabi, jangan merasa apapun kejadian, apapun peristiwa, apalagi nangaran dunia ini sarang bala. Dunia ini sarang bala. Kadang-kadang beratan kena. Nabi-nabi kena, tapi mereka kadang merasa. Nah ini Nabi-nabi itu kena, tapi kita merasa. Wali-wali itu kena, tapi kita merasa. Kenapa jadi merasa? Karena sudah dibius pada dulu. Nah, makanya Nabi kita tetap kita mencontohkan bahwa kita waktu Nabi kita Isra wal Mi'raj. Coba lihat deh. Sebelum Isra Mi'raj dia dulu Rasulullah dibelah, diberasihi, dibekali dengan beberapa macam bekal. Nah ini namanya tadi ilmu kan, macam-macam bekal Nabi Pak. Wa malahu imanan, wa islaman, wa ihsanan, wa ilman, wa hilman, wa yaqinan. Enam bekal Rasulullah. Sang Rasulullah itu 6 di dalam dada. Sama apa kata sempurna 6 macam, sehingga menjalani Nabi diabaikan. Kenapa Nabi? Kenapa? Ada gambar-gambarnya Muhammad paling lemas disabati gila. Kenapa ini Nabi? Ya Allah, Siddiq paling cerdas, paling pintar disabati stres. Kenapa ya Nabi? Ya Allah, mungkin kita nyata-nyata kada bungas bukan kada bungas hari. Nyata-nyata hirang di padahal hirang mau maraju. Ya Allah, kan nyata-nyata tuh kita. Ini Rasulullah diapain padahal aslinya jaka wajahnya paling puas, jaka akhlaknya paling mulia, serapannya manis terus manis, lembut, harum, adem. Itu Rasulullah. Tapi bagaimana tanggapan buat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok? Tapi Nabi tidak pernah kalau pernah sarik saja. Kenapa? Karena ini tadi bekal itu tadi. Jadi darah daging sudah. Ya nomor bius tadi kan sudah. Jadi diapain apalagi sini. Nah itu sini menghendaki Rasulullah kepada kita sebagai umat supaya kebal di dalam kehidupan ini tadi. Ya kan? Kebal di dalam menjalani kehidupan, karena kehidupan kita dalam dunia semuanya karena bala. Arti bala itu ujian. Apalagi nabi-nabi. Nah jadi cobalah Al-Quran cerita Sadaqallahu azim, paling benar Allah, firman Allah, paling jujur firman Allah. Jadi Allah mengatakan nabi-nabi itu, apalagi nabi-nabi Rasul-Rasul, wali-wali aja kan pernah sakit hati, kan pernah sedih. Ada pertanyaan, nabi kada pernah, wali-wali kada pernah sedih, kada pernah sakit hati. Apakah itu kada pernah kata bala? Apakah itu tidak ada ujian? Coba, ini kan kias aulawiyahnya, kiasnya. Kalau wali-wali dia sudah gembira, nabi-nabi mana? Nah, makanya sangat salah orang yang mengatakan, sangat salah orang yang mengatakan bahwasanya Nabi di Isra Mi'rajkan itu adalah karena beliau sedih ditinggalkan bini Siddiq yang bernama Sayyidah Khadijah dan ditinggalkan oleh paman Siddiq bernama Abu Thalib. Jadi sangat keliru orang yang mengatakan
Rasulullah bersedih. Itu pelecehan caranya. Wali-wali jadi pada kamu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gitu kan? Lahumul busyra fil hayatid dunya fil Akhir. wali itu. Kalau wali kada pernah sedih, Nabi mah makinnya ini pangkatnya di atas lagi. Itu kan kiasnya tuh. Nah, jadi sangat keliru orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu di Islam Asia karena Nabi bersedih ditinggalkan oleh bini Sidir. Nah, Nabi dengan ditinggalkan mati oleh bini Sidir, sedih sama ya orang Banjar. Itu maknanya menyamakan Rasulullah lawan manusia Biasa. Itu menyamakan Nabi lawan manusia biasa. Nah, ini namanya bahasa kasar pelecehan. Lalu apa yang dimaksud dengan hamul hazan, tahun duka cita? Artinya sahabat-sahabat bahan itu bersedih melihat Rasulullah yang ditinggalkan oleh pendukung dan pendekeng. Yang jadi pikiran mereka itu bukan Rasulullahnya, tahunnya, masanya, masa tahun duka cita. Apa bahasanya? Tahun masa bergabung, berkabung. Itu jadi nabinya tetap tidak pernah sedih, wali-wali aja tidak pernah sedih. Nah, itu apalagi nabi dan rasul, karena ilmu itu tadi. Apalagi Rasulullah kan dipok sudah tidak ada sedih sudah macam-macam. Ya Allah, nah itu nabi kita tuh memasani lawan kita, ya kan? Ma'ara dan dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak selamat, siapa hendak bahagia, siapa hendak terpelihara di dalam dunia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa hendak terpelihara, selamat, bahagia dengan ilmu juga. Siapa hendak kedua-duanya beruntung pun dengan ilmu. Nabi adalah yang pertama kenal dari guru-guru siapa? Adakah Nabi menyuruh umatnya mencari duit ke ujung dunia? Hah? Asal ada semangat, asal ada terdapat lagi hadisnya. Adakah Nabi menyuruh manusia mencari ongkos itu sampai kematian? Asal ada itu pernah? Tapi kalau menyuruh sidik kita menuntut ilmu, hadisnya ya kan? Menuntut ilmu sampai ke mati, ada hadisnya. Kenapa sebab? Nah, coba kalau kita mencari duit itu langsung kita nikmati, belum tentu. Tapi kalau kita menuntut ilmu langsung kita rasakan manisnya ilmu itu. Apalagi ilmu yang di bidang masalah hati, masalah pikiran, itu langsung kita rasakan. Seketika itu langsung kawan dipakai. Bahkan manfaatnya sampai hari kiamat, sampai kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita mencari duit, mencari dunia, batasnya baru mati kita habis dalam. Nah itu Pak, jadi Nabi itu menyuruh kita mau utamakan kekal daripada binasa, yang bisa habis, yang bisa hilang, yang bisa hancur. Jadi Nabi mau mengutamakan, menyuruh kita kepada kita supaya mempertamakan sesuatu yang kekal, dan itu menjadi sama kita. Jadi kalau kita mencari ilmu kita bawa ke guru kita, ilmu kita bawa kepada masyarakat, ilmu kita bawa ke akhirat. Tapi kalau mencari dunia, nah batasnya tiga dunia. Biar banyak bisi baju mau kode-kode, yang meninggal biar dikaji orang lah dalam lebihan. Ada. Jadi mungkin tentang bini pangabukan, udah mintanya pangabukan kubur. Sayangnya ya Allah,
Nggih, wah ini kan pinanya tahu apa nama uang bahari kan kesan memang tahu aja Cina bahari atau Cina yang Di apa bawah. dibuatnya dalam kubur kan? Buat Oh ini kan peti. ampihan kan terjadi lagi. Tapi nah, itu pentingnya. Iya. Makanya Sayyidina Ali dalam auranya beliau ditanya kita punya mana hebatnya ilmu dengan dunia harta, jelas hebat ilmu daripada harta. Kalau harta kita nggak salah menjaga, tapi kalau ini ilmu kita nggak dijaga. Biar ilmu tauhid menjaga pihak supaya syirik, lalu akhirnya pihak masuk surga bilai Hisab. Pihak belajar fikih memelihara jangan sampai salah jamian. Wudu jangan salah, istinja jangan salah, mandi wajibnya jangan titik kali kita panjang, jangan salah, sembahyang jangan salah. Jadi fikih itu apa memelihara. Belajar tasawuf, pulang belajar akhlak, memelihara hati kita jangan pahilian, jangan dengki, jangan cinta lawan dunia, jangan engken, jangan penyarikan. Itu sifatnya tasawuf menjaga hati Muhammad. Coba beliau gampang. Jadi kalau dunia kita nggak menjaga, harta kita menjaga, tapi kalau ini ilmu yang menjaga kita. Nah kira-kira nyaman dijaga atau nyaman menjaga? Nyaman dijaga. Nyaman dijaga. Jadi Rasulullah itu menanak mengenai kita, sini tak nyaman kita berada. Tinggal kita yang mudah termasuk maksiat. Amin ya Allah ya Rasulullah. Jadi di sini disebutkan wa'allama Adam al-asma. Allah Subhanahu wa taala pelajari dan adab. Seluruh ilmu dilajari alim dan adab. Kullah imma bi khalqi ilmi darrin bihi au bi ilqa'i bi ruhihi wala yaftaqiru ila sabiqatin islahin litasal salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada itu Adam. Apakah ilmu itu tadi ilmu daruri atau ilmu nazari? Kalau ilmu daruri, ilmu itu kada perlu dipikirkan, dilajari juga. Ada ilmu nazari, menang mesti dipikirkan. Coba ilmu daruri itu seperti yang kalian pikirkan. Coba kalau gula apa rasanya? Manis. Nah, lihat menjawab manis itu sangat berpikir lah. Kada. Lombok apa rasanya? Pada. Sama berpikir kan menjawab. Ada. Nah, itu ilmu daruri dilajari juga. Nabi Adam ada ilmu nazari yang sangat dipikir pun dilajari juga. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. 3 loh. Kalau pakai itu yang itu pada ada awal dari jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sangat berpikir. Kadang kalau kan berpikir ya Allah nggih munnya kedua pikir kenapa? Karena mau jawab. Jadi ada orang yang lihat itu baru orang ini bongol sama bongol bata tangguhan. Jadi jangan sekong 1 tambah 1 berapa? 11 ya. Nyata aja nang nyaman nang kita sorong ya. Padahal jawabannya 2. Jawabannya 7 salah. Salah. Nah, jawabannya 11 lebih salah. Salah. Cuma karena nyebungol sampai buyur. Paham nggak? Kan hujan nang si bungol, nanti nanggu di bungol dia orangnya 1 tambah 1 berapa? Jadi hujan nang ditanggu 11 dia. Hujan nang bungol tadi. Nyata aja kalau menjawab nang unda suruh nang unda pertanyaan waktu nyaman benar makanya. Padahal jawabannya Salah. kurang bungol sama bungol. Jadi jangan sekong pulang, ini bergantian aku pulang menantu ini.
10 tambah 10 berapa? Nah, ya, ya. Sejuta aja, nyata aja kok menjawab lapas mau berpikir tadi dulu ya. Nyata aja mau menjawab karena lawas Berpikir. Maka jawabannya Salah. Salah Nah itu kali ya Allah. Ada juga orang tuh bisa membaca cuma kada paham. Ada juga mungkin bisa membaca cuma kada paham. Melihat tulisan orang di situ kan. Intalo harga nang rangat, nang pecah harganya 2.000, nang bagus 3,5. Jadi ujarnya pecah apa yang bagus aja. Ini membaca juga. Ini pecah apa yang bagus. Tulisannya nang rangat 2.000, lah nang bagus 3.000 misalnya. Jadi ujarnya pecah supaya harganya berapa? 2.000. Mang Sekong sama juga dulu di warung bisa membaca cuma kan mengerti. Teh dingin 1.000, ini katanya teh panas 1.000, teh dingin 2.000. Ini jadi talarang teh dingin itu canggihnya tegana. Itu biasa teh dingin itu bilanya biasa teh dingin itu canggihnya tegana, otomatis bajunya banyak, tehnya banyak, gulanya banyak. Talarang kalau teh panas sedikit canggihnya harus. Jadi melihat teh panas 1.000, teh dingin 2.000, isi duit 1.000-nya supaya indah tahu letak menukar teh panas. Harapkan kepanasannya diminum. Apa? Bojol orang bungonya, bojol takutan dia menyembah dingin jadi 2.000. Masya Allah. Gara-gara kata Takut. Bisa membaca cuma humor. Allahu Akbar. Sama rajinnya Allah pulang aja, bola batai buatin 3 sendok apa? 3 butir sendok. 3 butir sendoknya 3. Sendoknya 3. 3 butir sendok buatinnya. Ada udah di TikTok aja. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa 'allama Adam al-asma'ullah. Jadi ada ilmu itu ada dua, ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Ilmu daruri kada perlu dipikirkan. Kalau ilmu nazari mesti dipikirkan. Nah, keduanya dilahirkan Tuhan dan Adam alaihissalam. Nah, coba lihat. Malaikat itu diciptakan daripada Nur. Daripada malaikat diciptakan daripada Cahaya. Cahaya daripada nur. Sedangkan Datu Adam diciptakan daripada Tanah. Nah, apa akhirnya? Tanah disujudi oleh cahaya. Nah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi malaikat itu sujud kepada Adam. Padahal Adam ini daripada tanah. Sedangkan malaikat daripada cahaya. Kenapa? Sebab jadi tunduk karena di dalam Adam ada ilmu. Nah, itu. Karena di dalam Adam ada ilmu. Coba. Tuh johirnya aja panggilan johirnya. Tuhan Adam kah? Tuhan malaikat kah? Malaikat. Mana tadahulunya Tuhan? Ulang malaikat orang kata Adam? Malaikat. Tadahulu? Malaikat. Yang ibarat Tuhan anta johirnya Tuhan malaikat daripada Adam orang hanyar, Adam orang anum, tapi dituntuti oleh orang Tuhan yaitu malah. Kenapa? Sebab karena di dalam Adam itu ada ilmu. Nah, itu. Ada ilmu. Biar di Tuhan bisi mengantuk ya Allah.
minantunya ustazah. Ya Allah, minantunya bisa atau bertajwid dalam bacaan. Lalu ketika sembahyang pian belajar tajwid kagak. Ini membaca Quran berjujuan. Ketika sembahyang hanya imam siapa? Minantu. Minantu. Walaupun inya tapi bisa. Walaupun tapi bisa. Tetap posisinya di muka. Biar dia Tuhan tetap posisinya. Contoh. Nah, itu deh. Nabi Adam malaikat Tuhan, tapi tetap hormat. Kenapa? Karena Adam diandaki Tuhan ilmu. Ya bisa lah pada kapal tongkang misalnya. Bisa. Tongkang. Mau benar, ya kan? Masuk ke sungai. Ya lah. Sungai Rongsai. Tongkang, ada namanya tongkang lagi namanya takbut. Awaknya berapa halus kan? Halus. Di mana antapnya tongkang lawan takbut itu di mana? Posisinya di mana? Yang halus di muka. Takbut, di muka. Di tongkang di belakang. Di belakang. Kan apa sebab? Karena takbut ada bisi mesin, sedangkan tongkang ada mesin. Kalau dianggap orang di belakang, sama itu. Ya Allah. Jadi karena si tongkangnya biar gonok, tapi timnya kedua mesin, bakal apa lah ya? Dan binatang banget. Ada pun takut karena ada mesin, lalu anaknya di muka. Nah ini yang membawa. Jadi nambah ilmu membawa orang awam. Nah, kemana? Mudahan kita dibawa guru kita ke surga. Amin ya Allah. Menjalani jalan ihdinas siratal mustaqim. Jadi guru kita di muka, ya kan? Nah di muka guru kita guru sidik sampai sahabat. Di muka sahabat adalah Rasulullah Bukan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aja dulu mukadimah. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lafazna wa tub alaina taubat taghsilu kulli hawa wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadla wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nafa bi kulli suli bil mustafa rasuli nafa bi kulli suli bil mustafa rasuli nafa bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله وصحبه عدد قصصه والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول منا ومنكم تقبل يا كريم.